Halo guys, welcome back. Oke, sorry banget ya teman-teman, saya baru bisa upload video lagi dikarenakan banyak kesibukan yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Oke, kali ini kita kedatangan servisan HP Redmi Note 9 Pro. Kondisinya datang dalam posisi hidup, tapi dia ada keterangan profesional. Ini sering banget ya di Redmi Note 9 Pro ini kasusnya begini. Oke, sebelum saya melakukan perebalan di bagian CPU, saya sudah mengecek di bagian yang lainnya termasuk audio. Ternyata di audio normal saja, oke saja, tidak ada masalah. Sudah saya coba rebal juga ya, dan ternyata kasusnya saya langsung memvonis ke CPU nya. Jadi kali ini saya memvideokan perebalan ini secara full ya, tapi dipercepat karena kalau nggak dipercepat lumayan lama sekali. Ini adalah proses pengangkatan CPU-nya. Oke, CPU sudah terangkat. Lanjut kita ke proses pembersihannya. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu di bagian CPU di bagian PCB-nya atau di mesin HP-nya. Kita bersihkan dulu timah-timah yang ada di kaki-kaki CPU tersebut. Lalu kita juga bersihkan bagian lem-lem CPU yang tersisa. Kita rapihin ya teman-teman, karena kalau perebalan ganti CPU, MMC dan IC-IC yang lainnya, kalau bisa itu harus sebersih mungkin ya, karena takutnya nanti berpengaruh dan kita malah jadi kerja dua kali. Oke, kita bersihkan sebersih mungkin, semenurut kita bersih. Kita gunakan mikroskop atau kaca pembesar supaya kita bisa melihat tingkat kebersihannya. Oke teman-teman, jadi ini bukan user ya. Kronologi HP ini bisa tiba di counter saya itu bukan dari user langsung, tapi dari rekan teknisi yang lain ya, atau rekan sesama profesi tidak jauh dari counter saya, dan dia mempercayakan ini ke saya gitu. Oke, ini bagian proses pembersihan CPU-nya. Untuk proses pembersihan CPU seperti saya ini tidak dianjurkan dan tidak disarankan ya teman-teman. Karena saya pakai cara saya sendiri ya. Saya langsung pakai solder ke CPU-nya untuk menghilangkan lem hitam dan timah-timah sebelumnya. Oke, ini penampakannya, dan ini adalah proses pencetakan ulang timah-timah atau kaki IC CPU-nya. Seperti biasa, saya hanya menggunakan alat-alat sederhana saja karena sudah terlanjur nyaman ya teman-teman. Karena kalau udah nyaman tuh udah susah buat kemana-mana ya. Oke, kita cetak bagian CPU-nya dan saya menggunakan teknik cetak potong ya. Jadi saya cetak kakinya, saya potong lagi biar kelihatan mana yang belum presisi atau belum terisi. Oke, cetak lagi dan potong lagi, potong, cetak, potong, cetak, potong. Buat teman-teman yang sedang mencoba, kalau bisa jangan terlalu mengikuti proses yang saya kerjakan ya. Kalian coba kerjakan se-feelingnya kalian ya. Karena kalau menurut saya pribadi, untuk mengerjakan seperti ini tuh harus pakai feeling pribadi ya teman-teman ya.
Jadi semuanya terbiasa dengan sendirinya, anginnya, panasnya dari blower itu kita sudah dapat feel-nya gitu. Kalau kita ngikutin orang lain takutnya nanti kita nggak dapat feel-nya. Kalau saya pribadi waktu belajar pun seperti itu ya. Jadi saya menganalisa sendiri. Oke, ini bagian pembersihan, ini bagian CPU-nya sudah tercetak dengan rata ya akhirnya. Oke, lanjut kita panaskan kembali agar tidak mengsong-mengsong dan ke sini. Oke, kita pastikan sudah bersih. Ini saya membersihkan, ada noda-noda sedikit di bagian kaki-kaki CPU-nya itu saya bersihkan sedikit pakai pisau ukir ya teman-teman, biar lebih kinclong. Oke, kalau sudah itu diberi flux sedikit seperlunya saja, tidak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak ya goyang-goyang, kita repot masangnya. Kalau saya biasanya ngasihnya dikit aja sih, kayak secuil gitu aja. Kalau serasa dia sudah bisa nempel CPU-nya, kalau ditekan dia tidak goyang-goyang, ya sudah, saya tidak banyak-banyak. Oke, di bagian atasnya juga saya tidak kasih flux. Jadi kembali lagi ke awal tadi, itu berupa feeling aja ya teman-teman. Saya feelingnya terbiasanya seperti itu dan alhamdulillah aman-aman saja ya. Oke, saya cek kaki-kakinya tadi itu sudah nempel. Oke, lanjut kita coba pengetesan apakah dia langsung hidup. Kita coba colok cas. Oh, ternyata gagal ya. Nah, inilah teman-teman ya, karena semuanya itu nggak selalu mulus. Jadi kita coba rehat kembali di bagian CPU-nya, mungkin kaki-kakinya belum merata menempel. Pada akhirnya ya teman-teman, ini tuh tetap gagal ya teman-teman. Ini contoh kerja yang tidak efisien. Ya maklum, saya juga pemula sebenarnya, sangat-sangat pemula, jadi ya mohon maklum. Oke, sekarang biasanya saya tuh kalau misalkan CPU pasang gagal, saya tuh langsung angkat UFS atau MMC-nya sekalian buat mastiin CPU ini mati atau tidak gitu. Kalau saya pribadi seperti itu. Jadi kalau gagal rebel itu saya lepas juga UFS-nya. Nah, ini setelah saya lepas CPU dan UFS dan saya pasang CPU-nya saja. Jadi saya tes, saya cetak ulang CPU-nya, saya pasang lagi dan tanpa UFS, dan ternyata dia masih detect di komuter 9008 atau IDL. Oke, ini adalah proses setelah saya pemasangan UFS, karena saya nggak bisa videoin karena ada pelanggan ya, jadi agak susah juga untuk video full. Kamera saya juga jatuh-jatuhan karena saya belum ada alatnya. Oke, langsung aja kita tes. Kita pasang baut kanan kiri. Oke, kita coba colok cas. Ternyata tidak hidup. Saya cek ternyata di bagian fleksibel LCD-nya belum nancap ya. Dia belum nancap, jadi ya iyalah nggak akan hidup. Nah, sekarang udah mulai hidup. Kita tunggu sampai masuk ke minimal, nggak ada tulisan minimal hidup sih. Minimal hidup dulu, sudah tidak ada tulisan profesional. Masuk ke jaringan wifi, kasus kita down. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Thanks for watching.